Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Belajar Komputer. Pada video kali ini aku akan melanjutin video sebelumnya, yaitu tentang membuat postingan baru dan mengatur beberapa setelan yang ada di blog. Kita masuk saja ke langkah pertama. Sebelum membuat postingan baru, kita harus membuat setelan-setelan awal atau setelan-setelan dasar. Diklik saja menu setelan pada menu di sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada setelan dasar, yaitu berupa judul. Judul blog ini bukan link ya, tapi judul dari blog yang teman-teman kelola. Bisa diganti. Kemudian di sini juga lebih baik diisi deskripsi tentang blognya. Nah, di sini panjang karakter yang disediakan itu sampai dengan 500 karakter atau 500 kata. Nah, di sini diisikan blog yang teman-teman kelola itu secara garis besar atau secara detailnya menjelaskan tentang apa. Kemudian ada bahasa, ada pengaturan bahasa. Nah, di sini biasanya sudah default diatur ke dalam bahasa Indonesia, tetapi jika ingin dirubah ke bahasa lain, misalnya juga bisa. Nah, untuk ini konten khusus dewasa bisa dinonaktifkan. Kemudian ada ID properti Google Analytics. Nah, ini nih di skip dulu karena ini akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kemudian ada Polygon. Nah, Polygon ini adalah gambar atau logo yang ada di tab pencarian. Misalnya ini. Nah, ini bisa diubah. Syaratnya gambar Polygon yang akan digunakan itu berbentuk bujur sangkar atau persegi dan ukurannya kurang dari 100 KB. Dicontohkan, misalnya kita ambil satu gambar, ingat ya, harus persegi. Jadi panjang sisinya itu harus persegi. Misalnya ini. Nah, jika dia syaratnya terpenuhi akan muncul seperti ini, tetapi jika ukurannya besar dari 100 KB atau gambarnya persegi panjang, itu tidak akan muncul tampilan seperti ini. Silakan disimpan. Ditunggu beberapa saat, maka setelah itu gambar Polygonnya akan terganti. Next, kita lanjut ke setelan privasi. Nah, untuk gambar Polygonnya ini ditunggu beberapa saat ya teman-teman, nanti akan terganti. Kemudian ada pengaturan privasi. Nah, privasi ini biasanya sudah diaturkan default dari pihak blognya. Ini berfungsi untuk mengizinkan mesin pencarian untuk menemukan blog yang teman-teman kelola. Kemudian ini ada pengaturan tentang mempublikasikan. Nah, di sini ada alamat blog. Alamat blog ini bisa teman-teman ubah, tetapi disarankan untuk tidak mengubah alamat blog karena itu akan berpengaruh terhadap pencarian di mesin pencarian nantinya. Kemudian di sini ada domain custom. Nah, domain custom ini jadi nanti blog teman-teman ini bisa menggunakan domain sendiri, jadi tidak lagi menggunakan subdomain dari blogspot. Bisa nanti dibeli domainnya, baik itu berupa .com, .co.id, maupun yang lainnya. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pengalihan dari HTTP ke HTTPS. Nah, jadi sedikit informasi, perbedaan antara HTTP dan HTTPS adalah sebetulnya keduanya sama saja, hanya saja HTTPS ini adalah bentuk security yang lebih aman dari HTTP, karena di HTTPS ini sudah dilengkapi dengan sertifikat SSL. Selanjutnya ini ada izin. Nah, di sini juga penting. Di sini dapat dilihat bahwa admin dan penulis dari blognya hanya satu orang, tetapi bisa teman-teman untuk mengundang orang lain agar bisa menjadi penulis di blog yang teman-teman kelola. Jadi seperti ini, masukkan email orangnya yang akan diundang. Selanjutnya ada postingan. Nah, di dalam blog teman-teman itu bisa teman-teman atur berapa jumlah postingan ditampilkan di halaman utama. Jadi nanti di halaman utama itu akan menampilkan 7 postingan, atau bisa lebih atau bisa juga dikurangkan. Nah, ini like box gambar, yaitu
menampilkan, biasanya juga sudah diatur default oleh pihak blogger, tapi bisa diubah. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar dalam overlay-nya di atas entry. Nah, jadi nanti entry di halaman utama itu akan menampilkan gambar dari postingan tersebut. Tetapi jika teman tidak menyukai tampilan seperti itu, bisa dinonaktifkan dan bisa diaktifkan kembali. Selanjutnya ada pengaturan komentar. Ini pengaturan lainnya ini sudah diatur secara default oleh pihak blog, tapi bisa juga diubah. Kemudian yang penting itu, nah di sini ada tag meta. Nah, tag meta ini harus biasanya defaultnya itu dinonaktifkan, tetapi harusnya diaktifkan agar ini berfungsi untuk deskripsi penelusuran. Nah, jadi nanti mesin pencarian itu akan mengindeks postingan atau artikel teman-teman berdasarkan pencarian yang diminta oleh user. Next, selanjutnya kita akan masuk ke membuat postingan baru. Ini adalah tampilan untuk menulis artikel yang akan dipublish nantinya. Nah, kita kenali dulu. Ini di bagian atas itu untuk mengetikkan judul. Kemudian di sini sama seperti menu editing lainnya. Ini untuk mengganti ukuran tulisan. Kemudian beberapa fitur lainnya yang hampir mirip dengan Microsoft Word. Nah, kemudian di sini di bagian ada icon pena. Itu di sini ada dua pilihan, yaitu tampilan menulis dan tampilan HTML. Nah, tampilan HTML ini yang akan digunakan nanti untuk memasukkan coding-coding atau sintak-sintak khusus. Kembali lagi ke tampilan menulis. Nah, kita akan mencoba untuk membuat satu buah artikel. Pertama itu dituliskan dulu judulnya. Misalnya artikel yang akan aku publish itu adalah perbedaan HTTP dan HTTPS. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa, jika misalnya tidak memiliki kesempatan untuk membuka halaman blog atau terkendala dengan sinyal atau jaringan, nah artikelnya itu bisa teman siapkan dulu di dalam bentuk dokumen dari Microsoft Word. Nah, jadi nanti bisa langsung diketikkan di halaman bloggernya, bisa juga di copy paste-kan dari Microsoft Word-nya. Aku ambil contoh yang akan di copy paste supaya tidak terlalu memakan waktu. Nah, seperti ini. Nah, tinggal diatur-atur aja dan dirapikan. Nah, untuk menambahkannya bisa ditambahkan itu gambar. Misalnya di sini sisipkan gambar. Kita coba untuk memasukkan satu buah gambar. Nah, oke, ini. Nah, untuk mengubah ukuran gambar, jika terlalu besar, bisa diubah. Bisa diatur sesuai keinginan. Nah, selanjutnya, itu apabila biasanya kita membaca sebuah artikel pada blog seseorang, itu akan muncul seperti link lain di dalam artikel tersebut. Nah, untuk membuat seperti itu, silakan disisipkan atau edit link. Misalnya, teks yang untuk ditampilkan, cek di sini. Kemudian, berikan link yang akan diarahkan. Misalnya, belajarkomputer.com. Nah, di sini ada pengaturannya untuk buka link di jendela baru atau tambahkan notifikasi seperti ini. Tapi kita biarkan saja. Nah, seperti ini. Sudah ada tulisan cek di sini berwarna biru, itu artinya bahwa di cek di sini itu sudah memuat sebuah link. Oke, sebelum di post kita perhatiin jauh
untuk melihat tampilan dari postingan yang akan kita publish. Nah, ini tampilannya, kurang lebih seperti ini. Oke, ketika sudah selesai beberapa peran yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama di sini ada label. Label ini berfungsi untuk mengelompokkan postingan-postingan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, aku mau ngeletakin postingan ini dengan label teknologi. Nah, jadi nanti semua postingan yang berlabelkan teknologi akan berada di dalam suatu tempat yang sama. Selanjutnya di sini ada dipublish pada. Nah, jadi jika misalnya teman-teman itu tidak ingin mempublish postingannya pada hari itu atau sudah memiliki jadwal tersendiri untuk posting, nah di sini bisa diatur hari dan tanggalnya. Selanjutnya ada permaling. Permaling di sini ada dua pilihan, ada permaling otomatis dan ada permaling khusus. Nah, permaling otomatis ini artinya kita mengizinkan pihak blogger untuk membuat link dari postingan kita secara otomatis. Contohnya ini, pada https://belajarkomputer1.blogspot.com/2020/10 perbedaan http dan https.html. Nah, tetapi jika kita tidak suka dengan link ini, kita bisa membuat link khusus. Nah, bisa diketikkan di sini. Nah, gunakan tanda strip untuk sebagai pemisah antar kata. Untuk permaling, aku masih membiarkan pihak blogger untuk membuatkan link dari postingan secara otomatis. Kemudian lokasi. Nah, lokasi ini opsional, bisa diisi atau tidak. Nah, gunanya di sini adalah untuk menarik pembaca yang ada di daerah sekitar tersebut. Nah, selanjutnya deskripsi penelusuran. Nah, di deskripsi penelusuran ini perlu diketahui bahwa tadi pada setelan awal atau pengaturan awal sebelum kita membuat postingan, kita itu sudah mengaktifkan tag meta di setelan. Karena tag metanya itu sudah diaktifkan, maka di sini akan muncul deskripsi penelusuran. Tetapi jika tag metanya itu belum diaktifkan, maka deskripsi penelusurannya di sini tidak akan muncul. Nah, deskripsi penelusuran di sini artinya postingan yang akan teman-teman publish itu memuat tentang apa. Jadi deskripsi penelusuran ini akan memudahkan pihak dari mesin pencarian untuk menampilkan artikel teman-teman berdasarkan permintaan. Nah, misalnya ada yang mencari tentang perbedaan HTTP dan HTTPS. Nah, jika deskripsi penelusurannya tidak dibikin, walaupun judulnya adalah perbedaan HTTP dan HTTPS, bisa jadi artikel teman-teman tidak akan up atau tidak akan muncul di mesin pencarian. Nah, tetapi jika misalnya di sini dibikin seperti perbedaan HTTP dan HTTPS, atau bisa juga di sini tentang pokoknya semua yang berhubungan dengan artikel perbedaan HTTP dan HTTPS itu bisa diketikkan di deskripsi penelusuran. Oke, jika sudah, kemudian ada di sini opsi. Opsi di sini opsi mengenai komentar pembaca. Nah, jadi bisa komentar pembaca itu diaktifkan atau dinonaktifkan. Nah, jika sudah pengaturannya sudah sempurna atau sudah komplit, silakan di-publish artikelnya. Yap, dikonfirmasi untuk publikasinya. Nah, sini akan kelihatan postingan pertama akan muncul di menu postingan seperti ini. Kemudian untuk melihat jumlah pengunjung itu ada di menu statistik. Nah, di sini ada jumlah postingan, ada jumlah pengikut, ada jumlah komentar. Karena postingannya baru, belum ada pembaca, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi nanti jika postingannya itu sudah ada pembacanya, maka dia akan berbentuk grafik. Oke, sekian sedikit penjelasan tentang membuat postingan baru. Tunggu video-video berikutnya, karena di video berikutnya aku masih akan ngejelasin tentang manajemen desain dari blognya, mulai dari membuat tema dan mengatur tata letak, sampai nanti kita akan membuat akun properti di Google Analytics. Oke, sekian, sampai ketemu di video berikutnya.